Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya hormati DKM Masjid Al-Khairiyah, Ustaz Bukhari, Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan perdana, jadi saya juga nggak tahu itu kalau salat maghribnya di sini. Jadi mungkin pertemuan berikutnya waktunya saya di sini supaya lebih efisien. Ini beliaunya minta kajian fikih, maka fikih ini biasa diawali dengan hukum-hukum toharoh. Kemudian ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama fikih itu toharoh. Kemudian yang kedua sholat. Kemudian zakat, puasa, haji. Lalu ahkam jual beli yang hubungannya dengan interaksi sosial. Kemudian faraid bagi warisan. Kemudian ahkam nikah hubungannya dengan pernikahan. Kemudian jinayah, kriminalitas, ada tentang hewan, kemudian perlombaan dan lain sebagainya. Jadi kitab ini boleh dikata fikih pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamit Thaharah, menjelaskan tentang hukum thaharah. Saya biasanya di tempat lain pun ngajar gak pernah lama, biasanya lama tanya jawabnya segitu. Jadi saya harap ntar ya ada sedikit tanya jawab. Kita buat kami tohar al-miyah allati yajuzu at-tathiru biha sab'umiyah. Air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7. Ada 7 air, jenis air yang boleh dipakai untuk bersuci. Ya tohara itu apa saja ya, itu wudu, mandi janabah, menghilangkan najis dan sebagainya. Yang pertama adalah ma'u sama, air hujan. Air hujan itu boleh kita gunakan untuk berwudu. Ya, meskipun umpamanya gentengnya agak kotor di atas, ibu wudu di talang ya, begitu. Apa boleh wudu di situ? Boleh. Air hujan itu boleh dipakai. Kemudian yang kedua, wa ma'ul bahri, air laut. Air laut meskipun rasanya asing itu boleh dipakai berwudu. Wa ma'un nah, air sungai, kali. Ya, meskipun warnanya barangkali buta begitu, keruh, itu boleh. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Ini yang biasa kita pakai kalau yang ini karena dapatnya dari bawah. Wa ma'ul air, air yang dapatnya dari mata air, sumber mata air, itu juga boleh. Wa ma'ul salji, air salju, itu juga boleh dipakai. Ya, cuma ya tentu saja bukan salju yang masih guntung-guntungan itu buder-buder gitu, enggak. Tapi yang sudah mencair. Kemudian berikutnya wa ma'ul bardi, air embun. Air embun ini boleh dipakai. Dan 7 air itu kalau bisa kita simpulkan dengan bahasa yang sederhana adalah manazala minas sama au naba'a minal ala sifatika min aslil ilmu. Pokoknya setiap yang turun dari langit kemudian yang keluar dari tanah, kalau memang aslinya demikian itu airnya, maka itu boleh dipakai. Ya.
Itu 7 air yang boleh. Kemudian berikutnya ada pembagian air itu sesuai dengan kapasitas dia bisa mensucikan ataupun tidak. Sumamnya ala arba'ati aqsam. Air itu ada 4 bagian, kaitannya dengan bisa mensucikan atau tidak, bukan masalah boleh dan tidak, tapi bisa mensucikan atau tidak. Yang pertama adalah tohirun, mutahhirun, ghairu makruh, wa huwa al-ma'ul mutlaq. Yang pertama adalah air yang suci, kemudian juga bisa mensucikan, tidak makruh ketika dipakai, itu disebut air mutlak. Kenapa disebut air mutlak? Sebab ketika orang mendengar kata-kata air, maka tertujunya ya air yang begitu itu, nggak ada yang lain. Air mutlak, nggak kayak begini, tanpa ada batasan apa-apa. Ya. Kalaupun umpamanya orang bilangnya, oh ini air mineral atau apa segala macam, itu batasan yang andai kata kita taruh di bak ini air atau di ember, itu akan hilang. Ya, kita akan nyebut air saja sudah. Ya, beda kalau umpama air kelapa. Ya, itu sampai kita taruh di gelas ataupun di ember, ya air kelapa tetap. Jadi dia akan terus begitu. Itu namanya. Ya. Yang kedua itu air yang tohirun, mutahhirun, makruh istiqmalu. Air yang suci juga bisa mensucikan, tapi makruh ketika dipakai. Makruhnya itu adalah ketika dipakai di badan alias tubuh kita. Kalau dibuat cuci baju ya tidak. Apa air yang makruh dipakai tapi itu suci mensucikan? Wa huwa al-ma'ul musyammas, yakni air yang terkena sengatan matahari. Air yang terkena sengatan matahari. Itu pun ada beberapa syaratnya. Pertama, daerahnya memang panas sekali. Kalau di sini dicontohkan seperti Hijaz, Mekah, Madinah, Yaman, segala macam. Kemudian yang kedua, tempat yang bejana yang kita gunakan itu terbuat dari logam, sehingga ketika terkena sengatan matahari, air itu panas. Kemudian akan timbul apa kalau bahasa kita karat gitu Mas. Karat. Nah, kondisi air panas kemudian ada karatnya itu dipakai di di wajah atau pokoknya di tubuh kita itu makruh hukum. Ya, itu terkait dengan masalah air yang makruh digunakan. Akan tapi Imam An-Nawawi itu orang Syria, termasuk pembesarnya fikih Syafi'iyah, itu menghukumi air yang tersengat matahari itu tidak makruh sama sekali, nggak apa-apa gitu ya. Karena beliau menganggap hadis yang dijadikan rujukan itu terlalu lemah. Gitu. Itu hubungannya dengan kemakruhan air musyammas. Ini dua yang saya sampaikan. Jadi air suci mensucikan dan tidak makruh dipakai, dan yang kedua adalah air yang suci mensucikan akan tetapi makruh ketika digunakan. Itu pun dalam di tubuh kita, bukan digunakan untuk mencuci baju. Wallahu a'lam dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.